Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Rahman dengan NPM 221001003. Mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan dosen pengampu Bapak Edya Rosadi. Di sini saya akan mengerjakan tugas video tutorial pertemuan 5 dan 6. Yang pertama tentang enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme. Di sini saya akan mengerjakan dulu enkapsulasi. Oke, saya masuk dulu ke NetBeans-nya. Saya bikin dulu projectnya. Sini saya akan langsung membuat Java kelasnya, yaitu kapal 1. Oke. Oke. Di sini saya akan membuat dulu kelasnya, yaitu saya jelaskan dulu tentang enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep yang mengatur data dalam kelas menjadi pribadi atau dalam sini di dalam codingan ini disebut dengan private, dan hanya akan bisa diakses melalui metode public. Ini membantu dalam menyembunyikan dan detail implementasi keamanan data kita. Oke, saya akan masuk ke dalam kodenya dulu. Saya hapus dulu yang pertama. Oke. Saya jelaskan dulu tentang package ini. Mungkin kita sudah tahu ya, ini gunanya untuk menunjukkan sebuah kelas kapal yang berada dalam package dalam package kapal 1. Oke. Kemudian saya akan membuat deklarasi sebuah kelas, yaitu kelas kapal. Kemudian saya akan membuat 2 variabel. Saya copy saja dari codingan saya yang pertama. Nah, kedua kelas ini gunanya untuk hanya memberikan akses di dalam kelas ini, tapi tidak dapat memberi akses dari luar kelasnya. Kemudian saya akan melanjut untuk membuat konstruktor, yaitu saya copy saja dari codingan saya sebelumnya lagi. Nah, konstruktor ini gunanya untuk menginisialisasi sebuah objek dengan nomor kamar dan
jumlah penumpang. Oke, saya lanjut. Kemudian saya akan membuat sebuah metode yaitu getter yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari variabel nomor kamar. Saya akan buat dulu mana ini ya. Oke. Kemudian saya akan membuat juga metode setter untuk nomor kamar, yaitu untuk mengatur nilai dari variabel nomor kamar. Saya copy lagi ya. Void set nomor kamar. Oke. Dalamnya ada sebuah string karena kita menggunakan tipe data string kamar. This untuk perjelas nomor kamar sama dengan nomor kamar. Oke, lanjut. Saya akan membuat metode getter lagi untuk get jumlah penumpang yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari variabel jumlah penumpang. Saya copy saja ya dari codingan saya sebelumnya. Oke. Kemudian saya akan membuat metode setternya juga untuk set jumlah penumpang yang digunakan untuk mengatur nilai dari variabel jumlah penumpang. Kalau getter tadi gunanya kalau getter ini gunanya untuk mendapatkan nilai dari variabel. Oke, saya akan buat setter untuk untuk jumlah penumpang. Oke. Kemudian saya akan membuat lagi sebuah metode yaitu metode display info gunanya untuk mencetak informasi kapal seperti nomor kamar dan jumlah penumpang yang kita pakai tadi aksesnya dengan private karena tidak bisa menampilkan, jadi kita buat sebuah display info untuk menampilkan datanya. Oke, saya akan buat dulu. Oke. Kemudian di sini metode main ini adalah tempat
eksekusi program dimulai. Di sini objek kapal dibuat, informasi kapal ditampilkan, jumlah penumpang diubah, informasi kapal dijalankan jalankan kembali untuk memperbarui jumlah penumpang yang baru. Oke, saya akan copy saja dulu kodenya. Nah, oke. Oh iya, ini variabelnya mengikuti yang di atas, yaitu kapal 1. Nah, di sini juga bisa kapal 1 juga. Oke, saya run dulu, kayaknya masih ada yang salah tapi oke, sebentar. Oh iya. Nah, harus huruf kecil ternyata. Mengikuti kelas yang di sini. Kemudian saya akan run kode programnya. Nah, di sini akhirnya tampil datanya jika display infonya dihilangkan. Nah, sebentar. Oke, di sini kan semua tampil. Jika saya hapus, nah, kalau saya run lagi, nah kedua datanya akan tampil. Kalau saya hapus, saja yang ini. Nah, satu data akan hilang. Nah, karena di private ini data kita akan tidak akan terbaca jika mengaksesnya dari luar kelasnya. Makanya kita membuat display info ini untuk menampilkan datanya. Oke, saya jalankan lagi. Nah, tampil datanya. Oke, demikian dari saya untuk video yang ini. Kemudian saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu inheritance. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut lagi tentang materi kedua, yaitu inheritance. Saya Willy Rahman dengan NPM 22100101003. Oke, saya akan lanjut. Inheritance adalah sebuah konsep di mana kelas baru dapat mewarisi properti dan metode dari kelas yang sudah ada. Ini memungkinkan untuk membuat sebuah hubungan atau hubungan hierarki antar kelas yang memungkinkan pengguna kembali kode dan memperluas fungsionalitas program dengan lebih efisien. Oke, saya akan masuk langsung ke kode programnya. Saya akan buat dulu projectnya. Oh, salah, mohon maaf. Nah, saya akan buat dulu ini dari kode saya sebelumnya. Saya akan buat lagi. Oke.
Ini saya biarkan saja Java application. Di sini saya kelasnya akan memberi nama sesuai dengan materi kita, inheritance 1.in. Oke, finish. Oke, oke. Seperti video sebelum penjelasan materi yang pertama, di sini package adalah untuk menampilkan pernyataan paket yang menunjukkan lokasi paket di mana kelas-kelas tersebut berada. Di sini saya akan membuat super kelasnya dulu, yaitu yang memiliki satu variabel instance yang bernama yang dari menjadi variabel nama yang dapat diakses oleh keturunannya. Yaitu saya akan buat dulu kelasnya. Oke, kelas biasa saja ya. Oke. Saya akan buat dulu. Oke, salah. Mohon maaf. Saya akan buat kelasnya sendiri dulu. Sini ya, saya akan buat kelas kapal. Oke. Kemudian di dalamnya saya akan isi, ini kelasnya untuk super kelas ya. Kemudian saya akan tulis string, tipe datanya variabelnya nama. Oke. Kemudian saya akan membuat sebuah kelas lagi, yaitu kelas kapal laut, untuk membuat subkelasnya dari kapal yang mewarisi semua properti dari kelas kapal. Kapal laut. Salah. Bagian stand ini mungkin seperti sebuah fungsi yang untuk mewarisi sebuah kelas. Kemudian kapal. Oke, kemudian saya akan membuat sebuah subclass lagi, yaitu crew. Mengambil datanya dari kapal lagi. Oke, gunakan gak boleh, sayang aja tempat.
Kemudian di public class inheritance 1 ini adalah kelas utama yang berisi metode main yang merupakan titik awal eksekusi program. Oke, saya akan tulis kodenya dulu. Oke, saya akan membuat sebuah objeknya, yaitu kapal. Oke. Kapal. Tapi saya akan kupas saja dari codingan saya sebelumnya karena lumayan panjang ya. Nah, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Oke. Oke. Ini hurufnya besar, harusnya kecil. Ini juga. Oke. Di objek yang pertama kita membuat objek kapal dari kelas kapal. Propertinya atau atributnya itu nama, diatur dan kemudian dicetak. Kemudian objek kapal laut dibuat dari kelas kapal laut. Properti atau atributnya yaitu nama, diatur dan kemudian dicetak. Oke. Kemudian kru ini sama juga dengan objek yang di atasnya ini, kapal dan kapal laut. Kelasnya diambil dari kru, propertinya dari nama, diatur dan kemudian dan dicetak. Oke, saya running dulu. Di sini semuanya mewarisi kelas dari kapal. Jadi kita tidak perlu lagi membuat sebuah variabel atau atribut di kelas kapal laut dan kru. Oke, saya akan run. Bismillah. Nah, tampil. Kode ini memperlihatkan konsep dasar dari pewarisan Java, di mana kelas anak nih, anaknya yang ini dapat mewarisi properti atau metode dari kelas induknya. Yang induknya itu nih, kelas kapal. Oke, sekian dari saya. Kita akan lanjut lagi ke materi yang ketiga, yaitu polymorphisme. Oke, lanjut. Di sini saya Willy Rahman dengan NPM 22100100103. Tugas 4, pemrograman berbasis objek. Di sini saya akan mengerjakan materi tentang polymorphism atau polymorphisme. Polymorphism di dalam Java adalah sebuah konsep di mana objek dapat menunjukkan perilaku yang berbeda tergantung pada konteksnya. Di sini polymorphisme dapat diimplementasikan dalam dua mekanisme. Yang pertama, overloading, yaitu untuk memungkinkan penggunaan yang sama untuk beberapa metode yang berbeda. Sedangkan overriding yaitu untuk memungkinkan subclass untuk menimpa override atau
menimpa atau override metode dari superclass. Kedua, mekanisme ini memungkinkan untuk penggunaan yang fleksibel dari sebuah objek dengan tipe yang sama yang dapat memiliki perilaku yang berbeda dan berdasarkan pada cara metode yang dipanggil atau kelas objek yang digunakan. Oke, saya akan masuk ke kodenya langsung ke aplikasinya. Saya akan membuat sebuah foldernya dulu. Oke, yang pertama kapal laut 2 karena saya ada mengerjakan yang pertama. Saya akan dari nama yang ini 2. Oke, masuk. Nah, oke, di sini saya membuat sebuah kelas yaitu kapal laut 2 yang digunakan untuk membuat sebagai super kelasnya. Untuk sub kelas yang lain saya akan membuat variabel untuk mendeklarasikan sebuah variabel yaitu tipe kapal. Sebagai private sehingga hanya dapat diakses dalam kelas ini. Saya akan mengkopas saja dari kode program saya yang sudah saya buat pertama tadi. Oke, lanjut. Oke, ternyata salah tempat. Saya bikin kelasnya dulu di luar. Sebentar. Kapal laut 2. Oke. Oke, kemudian saya akan mendefinisikan sebuah konstruktor kapal laut untuk menginisialisasi nilai dari tipe kapal. Oke, saya tulis dulu di sini. Saya akan kopas saja dari ini yang pertama. Ya. Kelas
kelas kapal laut. Oke. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Saya akan membuat metode gate kapal yang digunakan untuk mendapatkan nilai tipe kapal. Set tipe salah, public string get tipe kapal. Oke, salah. Nah, kemudian saya akan membuat metode setternya untuk mengatur nilai tipe kapal. Yang ini getternya ya, untuk mendapatkan nilai tipe kapal. Ini saya akan membuat setternya itu public void set tipe kapal. Oke. This tipe kapal. Oke. Sama dengan saya akan membuat metode display yang digunakan untuk mencetak informasi tentang kapal laut, termasuk tipe kapalnya.
void display. Sys out. Tipe kapal. Oke. Saya kopas saja dari sini. Oh ya, ada salah. Oke. Kemudian saya akan membuat sebuah kelas lagi dari sini, itu namanya pelaut. Oke. Di sini saya akan membuat kelas lagi, sebuah kelas, yaitu kelas pelaut. Oke, di dalamnya oh ya, salah. Di sini saya akan mendeklarasikan dua variabel. Yang pertama untuk nama pelaut dan kapal sebagai private untuk menyimpan nama pelaut dan kapal objek kapal laut yang dinaiki. Pertama saya akan membuat private variabel string nama kapal laut, nama pelaut. Nama pelaut, kemudian kapal satu, kapal. Oke. Oh salah, kapal laut 2. Kemudian saya akan mendefinisikan sebuah konstruktor kelas pelaut untuk menginisialisasi nama pelaut dan objek kapal laut sebagai objek kapal laut saat objek pelaut dibuat. Saya akan buat dulu.
this. Ini untuk konstruktornya, this nama pelaut sama dengan nama pelaut. Oke, kemudian saya akan membuat sebuah metode, yaitu metode display, untuk menampilkan informasi tentang pelaut dan kapal yang dinaiki dengan memanggil metode display dari objek kapal. Karena ini private, kita harus menggunakan metode display untuk menampilkan datanya ya. Saya akan buat lagi public. Display menampilkan kemudian saya akan membuat subclass. Yang pertama kapal dagang. Bentar, sepertinya ada yang salah. Saya akan copy saja dari hasil coding saya yang pertama tadi. Oke, saya lanjut lagi. Oke, dari codingan saya sebelumnya, di sini saya membuat sebuah metode getter. Saya kelupaan tadi, getter untuk menampilkan nilai, mengambil nilai dari nama pelaut. Kemudian saya membuat setternya untuk mengedit atau mengubah nama pelaut. Kemudian
saya juga membuat getter kapal, yaitu untuk mengambil nilai kapal, dan kemudian saya membuat juga setter kapal untuk mengedit atau mengubah sebuah nilai kapal. Kemudian di sini display ini untuk menampilkan nilai dari set kapal ini, dari set kapal. Kemudian oke, sebentar. Oh, salah satu kurung saja, padahal ternyata salahnya banyak. Kemudian lanjut lagi ke subclass, ke dua subclass. Yang pertama subclass kapal dagang. Saya akan membuat new kapal oke. Saya akan kopas saja dari codingan saya sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Nah, oke, di sini gunanya kelas dagang ini untuk mendefinisikan subkelas dagang yang akan mewarisi sifat-sifat dari kelas kapal laut 2, juga mewakili jenis kapal dagang. Kemudian di dalamnya juga saya membuat sebuah konstruktor kelas, yaitu kapal dagang yang memanggil konstruktor superkelas untuk menginisialisasi tipe kapal dagang. Oke, kemudian saya akan membuat subkelas satu lagi, kapal perang. Saya akan kopas lagi dari codingan saya sebelumnya. Nah, ini kapal laut 2. Oke, saya jelaskan. Ini hampir mirip dengan subkelas yang sebelumnya, yaitu kapal dagang. Di sini saya kapal perang sebagai subkelas yang akan mewarisi nilai dari kapal laut, kemudian kapal laut 2. Kemudian saya juga membuat konstruktor untuk kelas kapal perang yang memanggil superkelas untuk menginisialisasi tipe kapal perang.
superclassnya itu dari kapal laut 2 dan pelaut. Kemudian yang terakhir saya akan membuat sebuah kelas lagi, yaitu armada laut. Oke, saya akan ambil dari sini saja ya, dari codingan saya sebelumnya. Oke. Oke, saya jelaskan dulu. Oke, di sini kapal perang untuk membuat sebuah objek kapal perang dan pelaut yang mewakili pelaut yang bernama Kapten John. Kemudian yang di bawah ini juga sama, kapal dagang yang mewakili dari Persmith. Kemudian saya untuk menampilkan kedua nilai ini saya menggunakan display karena di sebelumnya kan private kan anunya nilai-nilai. Nah, variabel-variabelnya untuk menampilkannya kita menggunakan metode display. Oke, saya run dulu. Bismillah. Nah, tampil kedua nilainya kan. Jadi kesimpulannya polimorfisme ini yaitu sebuah kelas yang digunakan untuk beberapa kelas menjadi satu. Nah, dan ini menggunakan beberapa metode juga, dan kita juga menggunakan materi-materi sebelumnya, yaitu yang pertama enkapsulasi, yaitu tentang private tadi ya, supaya data kita tidak dibalingin orang. Kemudian yang kedua inheritance, yaitu pewarisan. Nah, untuk supaya di sini tidak mengulang-ulang lagi pembuatan getter, setter atau yang lain gitu, pokoknya jadi menggabungkan nilainya. Kemudian yang polimorfisme ini menjadikan semua kelas-kelas superclass dan subclassnya itu menjadi satu. Oke, demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Ini tugas video 4, pertemuan 5 dan 6. Nama saya Willy Rahman dengan NPM 2210010100103. Mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 dengan dosen pengampu Bapak Edi Arosadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.